Nah, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan tema readingan hari ini adalah hal apa yang ditanyakan orang tentang kamu. Hal apa yang ditanyakan orang tentang kamu. Oke. Hal apa yang ditanyakan orang tentang kamu? Hal apa yang ditanyakan orang tentang kamu? Oke, aku mulai saja. Satu kartu yang terlompat, dua ya. Kamu sangat spiritual. Ini hal yang ditanyakan orang tentang kalian. Dimana kamu sekarang tuh lebih spiritual, atau vibrasi kalian lebih high ya, vibrasi kalian lebih tinggi, frekuensi kalian lebih tinggi, atau kekuatan spiritual kalian tuh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya, ini hal yang ditanyakan orang tentang kamu. Atau kamu mampu membalanskan kekuatan yang berlawanan dalam hidup kalian di sini ya. Dan hal yang ditanyakan orang tentang kamu juga, kamu sangat passion, bergairah untuk melakukan sesuatu. Energi Sagittarius strong di sini, dan energi Pisces juga. Hal apa yang ditanyakan orang tentang kamu? Kamu tuh sangat sensitif ya. Karena beberapa dari teman-teman, kenapa kamu sangat sensitif di sini ya? Karena beberapa ya kekuatan spiritual dalam diri kamu itu kayak mulai apa ya, awakening spiritual, mulai terbangkit, tersadarkan, tercerahkan. Beberapa yang resonate dari pembacaan aku. Ini hal yang ditanyakan orang-orang tentang kamu. Mungkin akhir-akhir ini, beberapa bulan ini, atau selama tahun 2025 ini gitu ya. Kalian sangat sensitif, mudah, gampang baper, gampang sensitif. Atau seperti bunglon, pikiran kamu berubah-berubah gitu ya. Oke ya. Hal apa lagi yang ditanyakan orang tentang kamu? Kamu itu sekarang lebih banyak diam, tapi kamu mengamati, mungkin mengamati di sekitar kamu, di sekeliling kamu, orang-orang terdekat kamu. Diam 1000 bahasa, tapi energi kamu itu mengamati gitu ya. Dan hal apa yang lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu? Mungkin beberapa dari teman-teman ini pandai gitu ya memanajemenkan keuangan kamu. Ekstrim cara kamu memberi atau menerima uang. Pandai mengelola keuangan kamu, pandai mengatur keuangan kamu gitu. Atau beberapa juga hal yang ditanyakan orang tentang kamu. Mungkin kamu pelit bicara sekarang, diam-diam baik, atau memang pelit uang, pelit ngomong, pelit uang, atau tidak mau bicara ya, tapi mengamati gitu ya. Hal apa lagi yang ditanyakan orang tentang kamu sekarang? Ada seseorang dari masa lalu, mantan, menanyakan keberadaan kamu, penasaran tentang diri lo, mencari tahu tentang diri lo. Entah ini mantan pasangan, mantan pacar, teman masa kecil, teman sekolah dulu ya. Atau hal yang ditanyakan orang-orang tentang kamu tuh masih muda, mungkin masih kepala 2 ke atas, 3 ke atas, tapi kamu tuh pemikiran tuh tua, jiwa tua gitu ya. Kamu sosok mother figure atau sosok father figure di dalam diri kamu. Kalau kamu seorang wanita, sangat keibuan, sangat bijaksana. Kalau kamu seorang pria, ya sosok father figure di dalam diri kalian gitu ya. Ada orang dari masa lalu menanyakan tentang keberadaan kalian saat ini. Mungkin dia dari Scorpio, Pisces, dan Sagittarius di sini, atau inilah zodiak kalian sendiri. Dan hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu? Kamu tuh pemilih,
atau banyak pilihan, terlalu memilih, atau kamu penganalisis detail, atau kamu adalah seorang pemimpi. Banyak impian kamu, tapi satu persatu impian kamu menjadi kenyataan di dalam hidup kamu gitu. Kamu adalah seorang the dreamer, sang pemimpi ya. Itu banyak mimpinya, tapi banyak mimpinya berapa mimpi kamu menjadi kenyataan gitu ya. Dan yang ditanyakan orang-orang tentang kamu juga, kamu mungkin beberapa dari teman-teman yang pernah tersesat dengan dunia kamu, ada gangguan kehidupan kamu intinya, tapi kamu wake up, kamu bangkit dari keterpurukan itu, dari kegelapan itu, dari tersesatnya dunia kamu. Itu sih ya. Dan melihat kamu sekarang lebih bijak, lebih spiritual ya, high vibration, vibrasi kamu lebih tinggi daripada sebelumnya. Wow ya, ada Gemini juga strong di sini. Dan kebanyakan yang mencari tahu tentang kamu, tanyakan tentang diri kamu ini lewat sosial media. Mungkin teman-teman sosial media kalian, pengikut kalian, followers kalian, kalau kalian seorang content creator, atau subscriber kalian kalau kalian seorang YouTuber, atau orang memantau kamu, stalking kamu tuh lebih ke sosial media sih. Mungkin mantau apa yang kamu upload hari ini, story kamu, status kamu, kehidupan kamu seperti apa ya, lebih memantau ke sosial media. Mungkin berapa dari teman-teman sering upload hal-hal spiritual, hal keagamaan di sosial media, atau di sosial media kamu lebih memprivasikan diri, tidak banyak bicara tapi memantau keadaan sekitarmu, tidak banyak bicara, pelit bicara, tapi kamu mengamati, atau kamu sangat sensitif di sini. Itulah ya. Oke ya, aku ambil kartu yang lain di sini. Hal apa yang ditanyakan orang-orang tentang kamu? Hal apa yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Hal apa yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Oke. Hal apa yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Mungkin beberapa dari teman-teman kamu terlalu banyak tidur akhir-akhir ini, atau susah tidur. Waktu tidur kamu meluangkan untuk bekerja ya. Ini yang ditanyakan orang-orang tentang kamu. Dia nggak tidur ya. Aku mendengar ada suara di malam hari. Atau kamu terlalu banyak tidur padahal kamu nggak tidur. Mungkin kamu setiap hari menutup pintu, dikira orang kamu tidur di dalam, ternyata kamu bekerja. Ternyata kamu melakukan sesuatu. Mungkin kamu punya usaha bisnis di rumah aja, atau online, punya pekerjaan seorang konten kreator di sosial media, dikira orang kamu tidur gitu ya. Atau waktu tidur kamu bekerja ya. Dan yang ditanyakan orang tentang kamu juga, kamu sangat intuisi sekarang, sangat intuisi, sangat spiritual, tapi hidup kamu misterius gitu, susah ditebak gitu. Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Kamu sudah sembuh. Beberapa dari teman-teman di sini mungkin orang-orang dari masa lalu, teman masa kecil, teman sekolah, mantan pasangan, mantan pacar, mencari tahu tentang kamu ya. Dan mereka tahu bahwa kamu sudah sembuh dari trauma masa lalu, trauma yang pernah diberikan mantan kepada kamu sudah sembuh dari luka batin, stres, depresi. Ini hal yang ditanyakan orang tentang kamu sekarang. Kok dia bisa sembuh ya dari aku? Kok dia bisa move on ya dari aku? Kok dia bisa sembuh dari trauma-trauma masa lalunya? Di masa lalu mungkin kamu ya seperti pernah disakiti, yang membawa hati kamu terluka gitu ya. Dan sekarang kamu sudah sembuh ya. Mungkin kamu sudah mengikhlaskan, memaafkan, dan sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, atau berdamai dengan si masa lalu kamu ini, si mantan ini gitu ya. Ini yang ditanyakan orang tentang kamu. Kamu sudah sembuh dari hubungan ya. Oke, selanjutnya hal apa lagi yang ditanyakan orang tentang kamu sekarang? Hidup kamu sekarang makmur, amin
Ya, banyak orang-orang menanyakan tentang kehidupan kamu secara materi. Kok kehidupan kamu sekarang yang berkelimpahan, makmur, stabil secara finansial sih berubah ya daripada sebelumnya. Ketika kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, sudah berdamai dengan masa lalu kamu, sudah energi letting go, melepaskan, memaafkan, makanya kelimpahan ini datang. Gitu ya. Oke, di bottom of the deck di sini jiwa tua. Hal yang ditanyakan orang tentang kamu sekarang itu, kamu masih muda sih, 20-an, 30-an, tapi pemikiran kamu seperti pemikiran orang 40-an, 50-an, 60-an. Kamu jiwa tua gitu ya. Pada umurnya masih muda gitu. Ini yang dipertanyakan orang-orang tentang kamu. Mungkin kamu sering upload di sosial media tentang kebijaksanaan, tentang hal keagamaan, hal spiritual, atau apapun yang kamu upload di sosial media, dan orang-orang menanyakan ya, hal yang ditanyakan orang-orang tentang kamu ya, kok dia tuh bijaksana banget ya, kok dia tuh jiwa tua gitu ya. Itu sih yang kulihat. Atau sosok father figure di dalam diri kamu kalau kamu adalah seorang pria gitu ya. Dan hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Kamu ketika kamu sudah sembuh dari luka batin, trauma masa lalu, kamu sekarang lebih memprotek, melindungi diri kamu sendiri, membatasi diri kamu ya. Pandai kamu membatasi diri kamu, pandai kamu melindungi diri kamu sekarang, dan kamu lebih misterius, lebih banyak diam loh. Kenapa diam? Bercanda ya, supaya tidak ngantuk karena aku readingnya di malam hari. Orang mempertanyakan kamu ya karena kamu berubah gitu, kamu lebih banyak diam, tidak mau bicara, tapi mengamati gitu ya. Entah mengamati kamu dengan cara apa, dengan intuisi kalian kah gitu ya, dengan feeling kalian kah. Dan yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sepi ya gitu, kamu kesepian, kamu loneliness ya. Mungkin orang mengira itu ya, orang-orang spiritual kan pada dasarnya itu kan suka sendiri, suka dengan ketenangan, keheningan, gak suka dengan keramaian, kebisingan, keberisikan gitu ya. Mungkin orang-orang mengira dia tuh kesepian ya, kok dia betah sendiri di rumah, hidup sendiri. Jangan-jangan dia sedih, jangan-jangan dia sepi. Ternyata orang spiritual tuh menurut versi aku gitu ya, dia tuh nyaman dengan kesendirian dia, bahkan dia lebih tenang, lebih damai ketika dia sendiri. Karena waktu sendiri orang-orang spiritual tuh lebih banyak ke meditasi, berdoa, self love ya, merawat diri, mempercantik diri, olahraga ya. Dia nggak sepi karena biasa orang-orang spiritual tuh yang banyak meluangkan waktu di hal-hal spiritual, contohnya kayak meditasi, olahraga, doa itu. Dan orang mempertanyakan kamu kesepian, kamu sepi, ternyata salah gitu ya. Atau mungkin mereka mempertanyakan kamu nggak sepi kah hidup sendiri begitu gitu ya. Entah kamu di sini single mom atau single dad, seorang janda atau duda, atau kamu jauh dari pasangan kamu, entah hubungan divorce, pisah rumah, pisah ranjang, atau pasangan kalian bekerja di luar kota, di luar pulau mungkin, atau di luar negeri. Dan apalagi yang orang tanyakan tentang kamu sekarang itu, kamu sangat-sangat intuisi, sangat-sangat intuisi, feeling kamu tajam, diam-diam kamu punya intuisi yang tajam, penglihatan yang tajam ya. Dan anak rumahan, seperti aku bilang ya, mungkin beberapa dari teman-teman punya pekerjaan di rumah aja, punya usaha atau bisnis di rumah aja, atau kamu seorang konten kreator ya kerja di rumah aja, atau kamu jarang keluar rumah ya karena pekerjaannya di rumah aja gitu ya, lewat sosial media kah, atau punya bisnis di rumah aja, bisnis online ya, mungkin keluar rumah aja, yang penting-penting aja ya. Yang dipertanyakan orang, kok kamu betah di rumah ya, kok kamu nggak sepi di rumah terus ya, kok kamu nggak galau di rumah terus ya gitu ya. Ini yang ditanyakan orang-orang tentang kalian gitu ya. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu kuat, kamu punya pendirian yang kuat. Ini yang ditanyakan orang-orang tentang kamu, pendirian yang kuat, dan kamu tidak bergantung dengan siapapun, kamu berdiri di kaki kamu sendiri gitu ya.
Oke, aku ambil kartu yang terakhir di sini. Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Mungkin beberapa dari teman-teman ini adalah kamu punya usaha atau bisnis sendiri yang dimana di rumah aja ya, kamu stabil nih, makmur, kehidupan kamu mapan, tapi kamu sederhana, kamu nyantai gitu ya, praktis, murah hati, kamu punya rezeki yang bagus, stabil secara finansial, tapi kamu orangnya slow aja gitu, nyantai aja. Ini yang ditanyakan orang-orang tentang kamu. Atau kamu punya karir yang bagus, seorang konten kreator cukup terkenal gitu ya, tapi kamu hidupnya slow aja, nyantai gitu ya. Padahal mapan, stabil secara finansial. Dan ada dog di sini yang ditanyakan orang-orang tentang kamu. Kamu tuh sangat setia, berkomitmen, dan sangat royal. Entah kamu adalah seorang bos di sini atau punya karir yang bagus, seorang leader, seorang pemimpin ya, beberapa. Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang? Atau kamu di rumah aja ya, menghasilkan cuan yang banyak gitu, amin ya. Entah kamu konten kreator, punya usaha bisnis di rumah aja, nyantai aja, duduk aja di rumah, uang datang gitu ya. Entah kamu kerjaan kalian lewat sosial media gitu ya, konten kreator apakah gitu ya. Hal apa lagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu? Kalau kamu sudah menikah di sini, ya mungkin kamu adalah istri yang dipercaya oleh suami kamu. Jika suami kamu mungkin jauh dari kalian, LDR ya, mungkin bekerja di luar kota, pulau, atau kamu adalah suami yang dipercaya oleh istri kamu. Kamu sangat setia, sangat berkomitmen dengan pasangan kamu walaupun kalian pisah rumah ya, karena pekerjaan ya, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu sangat romantis, couple yang romantis, couple yang serasi ya, atau kalian membesarkan anak kalian dengan berhasil dan bijaksana. Ini yang ditanyakan orang. Pokoknya kalian itu adalah pasangan yang sangat-sangat romantis gitu, pasangan yang dipercaya oleh pasangan kamu gitu kalau kalian sudah menikah ya. Kalau kalian masih single, yang ditanyakan orang-orang tentang kamu tuh family woman atau family man, sangat sayang dengan keluarga kamu, orang tua, sanak saudara kamu, selalu mengutamakan, memprioritaskan mereka gitu ya. Apalagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang? Aku melihat beberapa dari teman-teman di sini ya, kata Seven of Cups ini muncul 2 kali. Artinya di sini adalah apa ya? Kamu tuh sangat pemilih, atau terlalu banyak pilihan, atau penganalisis, atau detail banget, atau memang kamu adalah the dreamer. Aku bilang tadi, sang pemimpi, banyak impiannya, dan impian-impian kamu itu beberapa menjadi kenyataan gitu ya. Itu sih aku lihat. Dan yang ditanyakan orang-orang tentang kamu juga, kamu tuh pintar loh, pintar, cerdas ya, detail, to the point ya, suka mempelajari hal-hal baru. Atau beberapa dari teman-teman suka membaca buku, atau kalian mentor di sini, mentor spiritual kah, mentor apa, atau seorang dosen atau seorang guru, atau kalian suka mempelajari hal-hal baru gitu ya teman-teman. Ini yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang. Dan kamu sangat logik banget di sini. Dan yang ditanyakan orang-orang tentang kamu juga, mungkin baru-baru ini kamu baru aja beli kendaraan, mungkin mobil atau roda 2 ya. Orang mempertanyakan, kok bisa beli kendaraan ya, uangnya dari mana gitu ya. Ya karena kamu di rumah aja, mungkin kamu punya bisnis di rumah, bisnis online, atau punya pekerjaan seorang konten kreator yang aku jelaskan tadi ya. Itu ya yang ditanyakan
kendaraan baru kamu gitu ya. Atau yang ditanyakan orang-orang tentang kamu tuh sangat berambisi, kamu tuh orang yang nggak gampang menyerah, nggak gampang mundur ya, kamu selalu mengambil langkah-langkah selanjutnya dengan penuh ambisius juga. Kamu mungkin berbagi impian kamu, bekerja sama dengan orang lain, dan kamu itu orangnya itu ya dimana mungkin beberapa dari teman-teman cukup terkenal dunia sih, kamu konten kreator ya, mungkin beberapa konten kreator yang sampai di luar Indonesia gitu ya. Kamu punya pendirian yang teguh ya, sangat ambisi dan nggak gampang menyerah. Itu yang aku lihat di sini ya. Apalagi yang ditanyakan orang-orang tentang kamu? Oke, aku ambil kartu yang jatuh. Aku melihat di sini ada seseorang, mungkin orang dari masa lalu, mantan yang masih mencintai kalian di sini. Ya, orang dari masa lalu, apakah seseorang yang adalah twin flame kalian atau soulmate kalian di sini? Atau yang ditanyakan orang-orang tentang kamu sekarang, terutama orang dari masa lalu, mantan ya. Mungkin kamu sudah union dengan diri kamu sendiri, sudah self love, sudah menghadiahi diri sendiri, sudah mencintai diri sendiri. Benar-benar kamu sudah berdamai dengan diri kamu sendiri. Ini beberapa. Kamu sekarang tuh lebih ke apa ya? Penuh kasih sayang, sangat empat gitu ya. Dan yang ditanyakan orang-orang tentang kamu juga, beberapa dari teman-teman ini mungkin kamu susah tidur di malam hari atau waktu tidur kamu bekerja gitu ya. Dan tentunya yang ditanyakan orang-orang tentang kamu pernah disakitin, pernah dikecewain, entah oleh siapa, oleh pasangan, oleh pacar ya. Hati kalian pernah tercabik-cabik, tapi sekarang kamu sudah sembuh dari luka batin, trauma-trauma di masa lalu. Itu yang ditanyakan orang tentang kamu, kok bisa sembuh ya seperti itu ya, terutama orang dari masa lalu sih. Ada orang dari masa lalu ini mencari tahu kabar kamu, mempertanyakan kamu, stalking kamu di sosial media. Scorpio, Gemini ya, Scorpio, Pisces, Sagittarius ya. Itu yang aku lihat ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like ya, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung.